Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan dari seri introduksi kitab-kitab di Perjanjian Baru, dan hari ini adalah giliran atau jadwal dari surat Kolose, surat Kolose. Kalau kita melihat di dalam theological profile utama daripada surat ini ya, kita bisa mengatakan bahwa ada certain polemik di sini di dalam surat ini ya, antara para pengikut dari Paulus terhadap orang-orang yang mengajarkan tentang filsafat yang asing. Jadi ini adalah satu polemik perdebatan itu antara pengajaran Kristen, termasuk juga isu kristologi yang diangkat itu sebetulnya diarahkan ke sana ya, untuk menghadapi pengajaran filsafat yang keliru itu. Saudara bisa membaca misalnya di dalam Kolose 2 ayat 8 di situ ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya tentu saja ini bukan mengatakan bahwa ya orang Kristen nggak boleh sama sekali baca filsafat atau filosofi, bukan itu ya artinya. Tapi di sini di dalam konteks ini ada pengajaran dari filosofi tertentu yang kita bisa rekonstruksi melalui surat Kolose ini yang terhadapnya atau ya against which gitu di dalam hal ini kristologi itu berbenturan ya. Jadi kita bahkan juga bisa mengatakan dalam hal ini prinsip solus Christus di dalam pengertian yang agak bebas gitu ya. Ini misalnya ada pemikiran daripada ini ya seorang teolog yang pakai istilah ini gitu, solus Christus di dalam pengertian apa? Ya di sini konteksnya adalah melawan pengajaran-pengajaran yang diturunkan daripada filsafat palsu dan kosong itu tadi gitu ya, dan mengarahkan orang untuk kembali kepada kristologi yang benar. Ini adalah salah satu theological profile yang sangat penting di dalam surat Kolose. Termasuk juga ini ya gambaran daripada Christ-centeredness, Christocentricity daripada surat Kolose. Ini juga bisa dimengerti di dalam fungsi untuk meyakinkan jemaat di Kolose itu kembali kepada Kristus dan tidak diombang-ambingkan oleh ini ya, di dalam hal ini pengajaran daripada filsafat yang kosong dan palsu itu ya. Nah, kita membaca misalnya di dalam Kolose 1 ya, Kolose 1 ayat 19 di dalam bagian perikop tentang preeminency of Christ ya. Keutamaan Kristus di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 9 ya, Kolose 2 ayat 9 itu setelah ayat 8 yang tadi kita baca pertama ya, tentang filsafat kosong dan palsu. Lalu ayat 9 yaitu berbicara, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah, bodily ya, seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Kristuslah berdiam bodily atau secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan ya. Kemudian kita membaca selanjutnya seperti di dalam 2 ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya, LA memberikan judul di situ kepenuhan hidup di dalam Kristus, masih melanjutkan tema daripada ini ya. Preeminency dari Kristus atau keutamaan Kristus. Kita membaca di sini sekali lagi bahwa pengajaran tentang keutamaan Kristus ini ditujukan untuk memerangi atau untuk melawan filsafat kosong, filsafat palsu itu ya, yang meracuni orang-orang yang ada di Kolose di dalam hal ini. Kita membaca di dalam ayat 16 misalnya ya, di dalam ayat 16, 17. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Sekali lagi ya, penekanan tentang keutamaan Kristus di sini jelas sekali dalam ayat yang kita baca ini. Jadi ini memang bicara tentang kristologi. Tapi kristologi di sini dipakai untuk melawan pengajaran dari filsafat yang kosong, filsafat palsu itu tadi. Menarik ya, despite ini adalah tulisan di dalam tradisi Paulus gitu, tapi saudara tetap membaca ada penekanan yang berbeda gitu di dalam ini ya, misalnya di dalam apa ini teologi salib ya, teologi salib di situ salib dimengerti sebagai kemenangan ya. Jadi kalau saudara membaca misalnya di dalam surat Korintus yang kita sudah pernah bahas di situ kan teologia crucis di dalam pemikiran ini ya Paulus itu kan membicarakan tentang kelemahan ya, membicarakan tentang apa reversal motif dari kerajaan Allah, bukan memilih apa yang hebat, apa yang besar, tapi apa yang kecil, apa yang sederhana gitu ya, apa yang lemah, yang dianggap bodoh oleh dunia gitu, tapi itu yang dipilih oleh Allah, itu kan reversal motif yang kita sudah pernah bicarakan di dalam Korintus. Tapi di sini ya, karena ini peperangannya melawan pengajaran daripada filsafat yang kosong dan palsu, di sini ada motif triumph, ini penting ya untuk surat Kolose. Kita membaca misalnya kita membaca pasal 1 ya ayat 20. Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Lalu kita membaca 2:14. Saya baca dari 13 ya, jadi kalimatnya komplit itu. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Lalu kemudian ayat yang ke-14, dengan menghapuskan surat hutangnya oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saya teruskan satu ayat lagi ya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Kristus di sini digambarkan sebagai yang telah menang, ya, sehingga ya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus ya sebaiknya berbagian di dalam kemenangan ini gitu, dan bukan ditawan. Jadi sudah melihat di sini motifnya ada motif apa ya? Motif peperangan gitu ya. Ditawan oleh apa ya? Bisa ditawan oleh ajaran daripada filsafat yang kosong dan palsu itu ya. Ayat 8 kan pakai kata kerjanya itu hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu gitu ya. Kenapa? Ya karena Kristus itu sudah menang. Dan kita yang percaya di dalam Kristus kita berbagian di dalam kemenangannya. Dan tentu saja motif triumph ya, motif victory, motif kemenangan ini kita nggak harus melihat sebagai sesuatu yang apa ya katakanlah kontradiktif dengan apa yang diajarkan oleh Paulus terdahulu, yaitu misalnya dalam tradisi surat Korintus. Itu katanya ini apa Paulin teologia crucis itu justru apa itu bukan triumfalistis, tapi kok di sini malah yang dibahas tentang triumph gitu, tentang victory gitu. Ini di dalam konteks yang berbeda, saya. Triumfalistis jelas bukan, karena kita mengerti triumfalistis kan di dalam pengertian ini ya Pak, worldly power gitu, di dalam pengertian apa ya military power dan seterusnya, pasti bukan di dalam pengertian itu ya, karena dimaksud di sini bagaimanapun adalah kemenangan rohani kan, karena di sini ada pengaturan-pengaturan yang rumit gitu ya, yang membuat orang Kolose itu, jemaat Kolose itu akhirnya bisa tertawan di dalam hal ini dengan pengaturan-pengaturan ya daripada filsafat yang kosong yang palsu itu, tetapi sebetulnya manusia itu nah ini nih 3 ayat 1 ya, manusia yang percaya kepada Yesus Kristus itu sebaiknya mencari perkara yang di atas ya, seperti kita membaca dalam pasal 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi dari sini kita tahu, despite Kolose itu bicara tentang triumph, bicara tentang victory ya. Ini bukan victory di dalam pengertian ini duniawi pasti ya, bukan di dalam pengertian worldly power, pasti bukan itu. In any case nggak ada lah ini apa
di dalam Alkitab yang mengajarkan tentang kemenangan secara worldly power itu kan bukan gambaran ini ya, anyway bukan gambaran kitab suci gitu, tapi salah tafsir. Nah, kalau saudara melihat di sini jelas sekali lagi ya, triumph atau victory yang dimaksud itu adalah kemenangan di dalam arti yang sudah diberikan oleh Kristus di dalam arti rohani, dan itu melawan konsep daripada ini ya, pengajaran-pengajaran yang akhirnya membatasi Christian freedom ya. Sudah bisa membaca itu di dalam perikop sebelumnya, yaitu pasal 2 mulai ayat 16 ya, kalau kita baca di sini ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi ada pengaturan-pengaturan daripada ini ya, yang diturunkan daripada pengajaran filsafat yang kosong, yang palsu ini ya, mengajarkan yang bukan-bukan, sehingga merusak kebebasan Kristiani di dalam hal ini ya. Urusannya adalah urusan makanan dan minuman, ya nggak boleh makan ini, minum itu ya. Kalau kita membaca di dalam Injil kan Tuhan Yesus mengatakan yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, melainkan yang keluar dari mulut. Tapi di sini setelah sekian lama juga masih berurusan dengan urusan makanan dan minuman atau hari raya ya. Ini percaya kepada hari-hari tertentu ya, sampai sekarang masih ini ya, somehow sounds familiar karena apa ya? Karena memang di bawah kolong langit ini nggak ada yang baru, yang ada sekarang juga sudah ada dahulu gitu. Orang percaya kepada hari-hari tertentu, bulan baru ya, even pun hari Sabat di dalam hal ini ya, hari Sabat memang ini adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan gitu kan, tapi bisa dihayati secara salah gitu, secara legalis atau neolegalis dan sebagainya. Paulus mengingatkan ini semuanya adalah bayangan dari apa yang harus datang. Wujud sesungguhnya itu adalah Kristus. Tapi sekarang Kristus sudah datang, tapi orang masih mempertahankan bayangannya. Nah ini aneh sekali gitu ya. Yang wujud sesungguhnya itu sudah datang, yaitu Kristus sendiri, tapi orang masih mau diperhamba, atau di sini pakai istilah dihukum gitu ya, dengan apa? Ya dengan peraturan-peraturan buatan manusia itu. 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu ya, sekali lagi ya, motif kemenangan ini penting untuk Kolose. Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat, berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saudara perhatikan ya, even penglihatan-penglihatan, biasanya kalau orang bicara tentang penglihatan itu kan dianggap sebagai satu pengalaman supernatural kan. Ini satu pengalaman yang nggak semua orang bisa memiliki, sesuatu yang bisa dibanggakan gitu, karena ini bukan dunia natural tapi dunia supernatural. Tapi Paulus di sini mengatakan itu tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Jadi bagi Paulus ini tetap adalah pikiran yang duniawi. Ya, padahal ini bicara tentang penglihatan-penglihatan, berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Menurut Paulus ini tetap adalah pikiran yang duniawi. Jadi apa sih itu pikiran yang duniawi itu? Kalau biasanya kita bicara pikiran duniawi kan orang yang nggak percaya mujizat, yang nggak percaya supernatural gitu kan ya. Itu berarti pikiran duniawi. Bagaimana kita bisa mengatakan orang yang berkanjang dalam penglihatan kok bisa dibilang duniawi gitu? Kenapa disebut duniawi? Bukankah ini dunia supernatural? Bukankah ini termasuk dari perkara yang di atas gitu? Karena ini bukan naturalis, bukan ini gambaran naturalistik kan ya? Kenapa disebut di sini pikiran yang duniawi? Saudara perhatikan ya kalimat ini ya. Bagi Paulus ya, segala sesuatu yang menggeser fokus kita dari Kristus itu adalah pikiran yang duniawi. Sekali lagi saudara, segala sesuatu yang menggeser saudara dan saya dari keutamaan Kristus, kemuliaan Kristus ya. Preeminensi dari Kristus itu adalah pikiran yang duniawi. Gak peduli itu mau penglihatan lah, atau perjumpaan dengan malaikat-malaikat, atau apalah, beribadah kepada malaikat di sini ya, atau ya tingkat keagamaan seperti kayak merendahkan diri. Wah, agama itu paling pintar ya, mengajarkan orang seperti kayak merendahkan diri dengan berbagai macam ritual-ritual gitu. Tapi Paulus di sini mengatakan itu pura-pura merendahkan diri. Jadi ada kerendahan hati yang sejati, dan itu nggak mungkin dipisahkan atau terpisah dari pribadi Kristus ya, atau kerendahan hati yang pura-pura di dalam hal ini ya.
Kerendahan hati yang kelihatannya secara tampak itu seperti rendah hati, tapi ternyata itu pura-pura. Ini adalah kerendahan hati munafik di dalam hal ini ya. Mau rendah hati lah, mau beribadah kepada malaikat, atau penglihatan-penglihatan, ya, membesar-besarkan diri, bagi Paulus itu semua adalah pikiran yang duniawi. 19 ya. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Nah inilah saya intinya ya. Kenapa menyebut ini semua adalah pikiran yang duniawi? Padahal ini kan semua adalah hal-hal yang religius ya, merendahkan diri ya, malaikat, lalu terus kemudian penglihatan-penglihatan. Ini kan terpuji ya hal-hal seperti ini. Tapi Paulus mengatakan ini pikiran yang duniawi. Pikiran yang duniawi. Mengapa disebut pikiran yang duniawi? Karena ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Saudara, kalau di dalam kehidupan kekristenan kita ya, kita di dalam ritual apapun ya, di dalam kegiatan apapun, bahkan di dalam pelayanan apapun gitu, tapi membuat kita tidak berpegang teguh kepada Kristus, yaitu adalah pikiran yang duniawi. Saya baca 19 ya. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Kecuali berpegang teguh kepada Kristus sang kepala, itu ya, nggak ada pertumbuhan yang sejati. Nggak ada pertumbuhan ilahi yang sejati. Yang ada ya cuma kehidupan beragama secara duniawi. Sekali lagi ya, kehidupan beragama secara duniawi, dengan pikiran yang duniawi. Tetapi terus kemudian Paulus mengatakan, kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Paulus menyebut ini roh-roh dunia ya. Mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ini perkataan yang menarik ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Lah memang masih hidup di dunia kan ya. Kenapa kok dibilang seperti ini? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Nah saudara mesti mengerti kalimat ini ya, dari perspektif pasal 3 tadi. Pasal 3 kan dikatakan, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada ya. Saya beberapa hari lalu ya, lupa saya either kemarin atau kemarin dulu ya, kan kita membaca termasuk ayat ini ya, Kolose 3. Maksudnya di dalam katekismus Heidelberg itu di resepsi ini ya, di resepsi dalam katekismus Heidelberg itu menjelaskan pemahaman tentang perjamuan kudus. Seperti saudara tahu di dalam zaman reformasi ya, dan termasuk juga sebelumnya itu orang itu ini ya, membicarakan sebetulnya natur dari kehadiran Kristus itu seperti apa sih sebetulnya di dalam perjamuan kudus, kaitannya dengan roti dan anggur itu seperti apa. Nah terus kemudian di dalam tradisi reform ya, katekismus Heidelberg bukan yang pertama ya, Calvin sudah mengajarkan ini sebelumnya, yaitu mengarahkan orang yang partisipasi dalam perjamuan kudus itu mencari Kristus yang ada di atas. Jadi kita tidak mencarinya di bawah atau di dalam, di elemen roti dan anggur itu gitu ya. Nah kalau kita baca dari perspektif surat Kolose, ya kita memperdebatkan ini di dalam urusan roti dan anggur ya ini bisa termasuk kepada hal-hal yang termasuk pikiran duniawi ini lagi. Kita di-encourage untuk melihat ke atas, mencari Kristus yang ada di atas, yang duduk di sebelah kanan Allah ya, di dalam pasal yang ketiga. Nah saudara melihat di dalam pasal 2 itu begitu banyak distraction ya, yang membuat jemaat itu nggak mencari Kristus itu ada di atas itu, tapi menggantinya dengan peraturan-peraturan yang sebetulnya sifatnya itu duniawi. Kita teruskan ya pembacaan daripada ini ya. Ayat 20 kan disebut di situ tentang rupa-rupa peraturan seolah kamu masih hidup di dunia. Bukan di dalam pengertian ini ya, loh memang masih hidup di dunia kan? Ya betul, memang masih hidup di dunia. Tapi kalimat ini maksudnya adalah seolah kamu masih hidup di dunia. Seolah kita ini nggak percaya kepada Kristus yang sudah bangkit, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu. Seperti kayak seolah-olah itu adalah pengakuan iman yang kosong untuk kita, dan kita juga nggak tertarik anyway dengan itu gitu ya. Kita nggak mau mencari itu. Tapi terus kemudian kita itu terjerat dengan hal-hal yang di bawah.
Apa sih itu saya? Ini ya Pak, masih hidup di dalam dunia itu apa? Ya ini 21 ya, sudah membaca. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Ya. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Nah inilah saya orang yang nggak mencari perkara yang di atas. Sibuknya dengan urusan-urusan yang seperti ini. Paulus mengatakan semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Penuh dengan superstition ya di dalam hal ini ya. Superstitious. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Seperti merendahkan diri, ya sekali lagi ya ada disebut lagi. Merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Bagi Paulus sekali lagi ya, meskipun ini highly religious gitu ya, seperti kayak wah sangat agamawi dengan begitu banyak peraturan-peraturan. Paulus cuma bilang ini cuma memuaskan hidup duniawi. Ini bukan mencari Kristus yang ada di atas. Dan karena itu ya, gak akan ada pertumbuhan ilahi yang sejati di sini di dalam kehidupan yang seperti tersebut. Nah, sudah kita mesti berhati-hati dengan gambaran ini ya, gambaran apa itu peraturan-peraturan agamawi. Bukan karena kita mau apa ya, don't get me wrong, bukan ini bukan kekristenan itu makin liberal makin bagus ya, bukan itu pasti artinya gitu. Makin liberal makin bagus, makin liar makin bagus gitu ya, pasti bukan itu. Nanti kita akan masuk ke dalam satu bagian yang menyatakan bahwa Paulus bukan mengajar kita untuk ke arah sana ya. Tetapi waktu di sini dikatakan kita tahu ya di dalam agama itu ada indeed ada tendensi, ada bahaya, ada potensi mengembangkan peraturan-peraturan yang rumit sekali ya, luar biasa kompleks ya. Seperti nampaknya itu penuh hikmat ya, di dalam pengertian ini aturan tingkat tinggi gitu ya. Tapi again itu adalah buatan manusia. Dan kerendahan hatinya juga kerendahan hati yang palsu gitu ya, yang nggak membawa kita itu di dalam satu kehidupan yang semakin bersekutu dengan Kristus, ya menyiksa diri. Maksudnya ini kalau kita baca di dalam sejarah gereja ya itu ada apa ini namanya asketisisme ya di dalam zaman abad pertengahan itu sebelum reformasi gitu, bagaimana orang-orang itu menyiksa diri gitu, karena mereka pikir dengan menyiksa diri seperti itu mereka terus kemudian bisa lebih dekat dengan Tuhan gitu, termasuk melukai diri ya, mencambuki diri dan sebagainya. Menyiksa diri dengan aturan-aturan manusia. Nah kalau sudah memperhatikan ini ya di dalam apa itu namanya presupposisinya sebetulnya itu dekat sekali dengan ini, dengan ajaran Platonik dan Neoplatonisme, yaitu dalam hal apa yaitu bahwa tubuh ini pada dasarnya jahat gitu. Jadi tubuh ini memang masih disiksa gitu kan. Ini sumber evil gitu. Supaya jiwa itu bisa bebas di dalamnya, supaya jiwa itu bisa flourish, bisa berkembang, maka tubuh itu harus disiksa di dalam hal ini. Tapi itu kan bukan ajaran Kristen, bukan gitu. Itu adalah ajaran ciptaan manusia. Kelihatan seperti merendahkan diri, ya. Menyiksa diri. Tapi sekali lagi ya, surat Kolose mengatakan ini nggak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi apa yang kita bisa pelajari di sini ya daripada filsafat yang mungkin lain kali ya, pengertiannya di sini waktu pakai istilah filsafat yang kosong, filsafat yang palsu gitu ya, kita kalau di mungkin di dunia modern gitu bicara filsafat yang palsu, filsafat yang kosong, mungkin langsung keinget siapa gitu, Immanuel Kant gitu kali ya, atau siapa, atau Hegel atau siapa gitu ya, Schelling atau siapa gitu, atau termasuk filsafat postmodern atau postmodern dan sebagainya. Khususnya mereka yang melawan kekristenan atau melawan Tuhan gitu. Tetapi kalau sudah membaca di dalam surat Kolose, yang menarik waktu disebut di sini tentang filsafat yang kosong di sini, filsafat yang palsu, ini ternyata adalah filsafat yang sangat religius ya sebetulnya. Ini bukan filsafat naturalistik di dalam arti yang hostile terhadap religion gitu misalnya ya, yang mengajarkan ultranaturalisme gitu. Ternyata bukan gitu. Ada filsafat kosong, ada filsafat palsu yang mengajarkan semacam kedalaman di dalam kehidupan beragama. Ya. Seperti sudah baca tadi. Gitu. Tapi Paulus ya dengan cermat itu melihat ini bisa discern, ini bukan kristologi yang benar. Ini adalah agama ciptaan manusia dari bawah.
kelihatan saat bermegah dengan hal-hal supranatural. Paulus cuma mengatakan ini hal-hal duniawi, ini pikiran duniawi sebetulnya. Jadi bisa membedakan yang mana yang Kristus, yang mana bukan Kristus. Harap kita bisa mendapat bijaksana seperti ini ya, seperti Paulus, seperti para pengikut Paulus ya, di dalam bisa membedakan ya mana yang sungguh-sungguh berasal daripada Kristus, ya, ajaran kristologi yang benar, mana yang seperti kelihatan sangat beragama, tapi sebetulnya menyelewengkan kita daripada Kristus itu. Nah, ini bagian yang penting ya untuk surat Kolose. Maka saudara melihat sekali lagi di sini pergumulannya melawan pengajaran filosofis yang kosong, yang palsu itu. Penekanan daripada surat Kolose ini adalah kristologi yang benar. Posisi kristosentris saya, saudara bisa baca misalnya ini di dalam, kita baca beberapa ayat ya, 2 ayat 6 misalnya ya, 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Baru setelah itu masuk ayat 8 tuh. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Ya. Lalu 9 yang tadi kita juga sudah baca, ya, sebab dalam Dialah, dalam Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Lalu kemudian ayat 15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Ya, jadi di sini tadi kita juga sudah baca ya ayat 15 ini. Saudara melihat posisi kristosentris daripada surat Kolose ini ya, di dalam peperangan melawan pengajaran daripada filsafat yang kosong dan palsu itu. Kita membaca 2:11 dan 12 ya, pasal 2 ayat 11 dan 12. Lalu kita membaca juga 13 ya, dan ayat 20. Jadi pasal 2 ayat 11, 12, 13, dan 20. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, saudara membaca di sini meskipun nggak sepolemikal seperti surat Galatia ya, tapi dari ayat-ayat ini kita bisa merekonstruksi ya, masih ada kesulitan di sini dengan orang-orang yang menekankan sunat lahiriah. Sekali lagi ya, peperangannya itu bukan melawan ateisme atau sekularisme, naturalisme gitu misalnya. Ini peperangannya adalah melawan orang-orang yang religius ya. Ini filsafat ini bukan filsafat sekuler, ini bukan filsafat enlightenment gitu ya, bukan. Ini bukan filsafat yang hostile terhadap agama gitu misalnya. Tapi ini justru adalah filsafat yang justru menekankan kehidupan keagamaan yang dalam, tapi menurut peraturan manusia, menurut ciptaan dan imajinasi manusia. Nah, seperti saudara bisa melihat ya, ini likely polemik ya di dalam hal ini ya, pasti dengan orang-orang Yahudi di dalam hal ini ya. Maka Paulus mengatakan di sini ayat 13 dikatakan tidak disunat secara lahiriah ya. Kamu tidak disunat secara lahiriah ya. Ini kelompok Gentiles kan nggak disunat secara lahiriah. Tapi terus kemudian surat Kolose ini mengatakan kamu telah disunat di dalam ayat 11, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus ya. Sunat di dalam pengertian rohani di sini ya, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Maksudnya di sini di dalam tradisi Paulus ya, mau dikatakan bahwa yang penting di sini adalah sunat di dalam hati ini, sunat Kristus di sini dikatakan. Apa artinya ya? Pengertian rohani itu penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sunat lahiriah itu nggak menjamin orang
mempunyai kekuatan untuk menanggalkan daripada tubuh yang berdosa ini ya. Tapi sunat Kristus inilah saya waktu sudah membaca di dalam ayat 11 seperti diajarkan di sini. Artinya itu adalah penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi di sini ya, surat Kolose ini merelativisasi sunat lahiriah, memberikan pengertian arti rohani yang sesungguhnya, yaitu sunat di dalam pengertian batiniah. Ya, saudara bisa merekonstruksi kesulitan yang ada di situ. Dan jadi karena penguasaan Kristus ya, karena Kristus yang menang, Kristus yang berkuasa itu, jadi tuntutan daripada lawan-lawan, para lawan di dalam hal ini ya, yang apa itu menekankan tentang sunat lahiriah, terus kemudian penyiksaan diri, askese itu tadi ya, lalu termasuk juga apa ya, kerendahan hati, tapi bukan kerendahan hati yang kristosentris, kerendahan hati agamawi gitu, atau terus kemudian ibadah kepada para malaikat, ya, ini menjadi sesuatu yang nggak ada artinya sama sekali. Gitu. Jadi solus Christus, saudara perhatikan di sini ya, dipakai di dalam konteks ini itu, solus Christus, soli Kristus saja, di dalam pengertian ya bukan lagi ditambah dengan sunat lahiriah, nggak perlu dengan tadi ya askese itu tadi ya, penyiksaan diri atau kerendahan hati yang pura-pura tadi ya, atau penglihatan atau ibadah kepada para malaikat dan seterusnya. Ini menjadi sesuatu yang nggak berguna sama sekali ya. Karena apa? Precisely karena solus Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Kristus, kita bisa membedakan ajaran-ajaran agamawi yang dibuat oleh manusia. Saya pernah ini ya, saya sharing di dalam pertemuan yang lain deh, waktu itu di dalam zaman Zwingli itu pengaturan daripada kalender gereja itu begitu ketat ya. Ini mirip sekali seperti yang dikatakan di dalam Kolose kan ya, ada hari raya dan sebagainya, hari-hari tertentu ya, apa mesti puasa dan dilarang nggak puasa. Kalau nggak puasa itu waduh bisa langsung kena tangkep gitu ya, dalam hal ini ya, oleh polisi agama itu. Peraturan itu begitu rumit sampai ada pengaturan itu makan keju itu bolehnya itu tanggal berapa, mentega itu tanggal berapa. Ya ini sangat-sangat aneh ya. Kalau kita baca dalam Alkitab mana ada peraturan tentang makan keju dan makan mentega itu, dari mana pengaturannya itu. Jadi gereja jadi di dalam hal itu dipenuhi dengan peraturan-peraturan manusia ya, yang akhirnya menekan kebebasan Kristen ya, yang dikaruniakan di dalam Kristus itu. Maka ya, reformasi di Zurich itu menarik unlike cerita reformasi di Wittenberg ya. Kalau Luther di Wittenberg itu mulai ya, ini inisiasinya kan dengan 95 tesis itu ya, whether itu dipaku atau dikirim saja itu nggak terlalu penting lah di dalam hal ini ya. Tetapi di Zurich itu mulai dengan satu statement polemikal, yaitu tindakan makan sosis ya, persis di hari puasa gitu, di dalam bulan puasa, di dalam minggu puasa. Tapi ini sebagai satu tindakan, satu pernyataan ini ya Pak, untuk mengekspresikan kebebasan Kristiani ada di dalam Kristus. Maksudnya satu protes terhadap peraturan-peraturan agamawi yang diciptakan oleh gereja, tapi nggak pernah diatur oleh kitab suci sebetulnya. Nah ini menjadi satu kebahayaan ya. Saya pikir kita semua nggak ada yang kebal gereja saudara, gereja kita ya, gereja saya gitu. Kita juga bisa menciptakan peraturan-peraturan manusia ya, akhirnya kita tanpa sadar mungkin akhirnya memutlakan hal itu ya, melampaui kitab suci gitu. Nah, kitab suci nggak pernah mengatur dan kita menempatkannya itu secara nggak proporsional gitu sehingga akhirnya gereja menjadi highly birokratis gitu ya, akhirnya menjadi legalistik, neolegalistik dan sebagainya. Nah, akhirnya itu mendistrak orang dari keutamaan Kristus itu. Yang ditekankan di sini adalah ini adalah satu ketaatan terhadap birokrasi itu tadi gitu, birokrasi eklesial. Sekali lagi gak ada satu gereja pun yang kebal dalam hal ini ya. Segala sesuatu ya yang mendistraksi kita dari keutamaan Kristus, kalau menurut surat Kolose, itu adalah pikiran duniawi. Itu adalah pikiran-pikiran duniawi. Dan itu semua dibuat di sini kalau Paulus mengatakan itu nggak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Lalu kalau lawan katanya apa? Lawan katanya sederhana, yaitu pasal 3 itu. Mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, itu tadi peraturan yang rumit itu tadi. Itu semua itu perkara di bumi. Saudara baca ayat ini mesti di dalam konteksnya, jangan terus kemudian ngawur. Oh, jadi nggak usah pikirin perkara di bumi ya. Maksudnya itu tagihan listrik lah atau apa gitu, baju belum disetrika dan nggak pernah dicuci, itu perkara bumi ya. Kita nggak usah ngurusin. Ya pasti bukan itu saya artinya gitu. Ini bukan satu kehidupan yang nyentrik, aneh, eksentrik. Cuma mikirin perkara yang di atas terus nggak mandi berbulan-bulan, nggak bayar tagihan listrik dan sebagainya. Pasti bukan itu maksudnya ya. Tapi di dalam pengertian apa di sini ya? Bukan yang di bumi. Ya ini loh saya, peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Yang cuma untuk memuaskan, bagi Paulus itu hanya memuaskan hidup duniawi ya. Perkara di bumi, di dalam pengertian itu maksudnya. Alasannya, mengapa? 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Menarik saya konsep ini ya. Ini ada dimensi eskatologis di sini ya. Dan itu nyata dari ayat 4 yang kita baca. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. 3 mengatakan hidup kita itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Memang saya di dalam keadaan waktu kita masih di bumi ini ya, belum sepenuhnya dinyatakan gitu. Penguasaan Kristus ya. Kemenangan Kristus ya, padahal dia memang sudah menang gitu. Tapi ini sesuatu yang tersembunyi di dalam hal ini, tersembunyi. Cuma seperti saudara baca di sini ya, pakai kata telah gitu. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini adalah satu realita objektif yang sudah terjadi ya. Melalui iman ya. Ini kita akan mengalami ini semuanya. Kelak tapi ya dikatakan kelak gitu. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak ya di dalam ayat keempat. Jadi saudara melihat di sini ada tegangan eskatologis, ya ada eschatological hope. Kita masih menanti dengan sabar, tapi kehidupan kita yang di sini dan sekarang itu harus mencerminkan kepercayaan eskatologi kita yang akan datang itu tadi. Gitu. Kalau kita betul-betul percaya bahwa Kristus itu naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, seperti dalam pengakuan iman rasuli. Nah ini apa artinya? Gitu. By the way, seperti kita sudah sering membahas ini ya. Kan ada paralelnya, kematian Kristus, kematian kita. Ya, kita mati bersama dengan Kristus. Lalu Kristus bangkit, itu adalah buah sulung kebangkitan di dalam hal ini. Dia mendahului kita. Ini kan bicara antisipasi daripada eskatologi kan sebetulnya. Eskatologi itu sesuatu yang pasti ya, kebangkitan orang percaya itu sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena dijamin Kristus sudah bangkit dan kebangkitannya itu sudah terjadi. Dan dia naik ke sorga, itu juga mendahului kita. Ini cerita, ini narasinya kita sebetulnya. Narasi Kristus, narasi kita dalam hal ini. Maksudnya dia adalah yang sulung. Ya, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia bersama dengan Allah. Nah, ini bagi Kristus itu sudah terjadi dan Kristus itu menyatakannya bagi kita di dalam hal ini. Kita ya masih tersembunyi di dalam pengertian ini. Hidup itu masih tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tapi Kristus sudah mengalami itu semua, menjadi satu jaminan yang pasti. Tapi bagi kita ya, ini masih menantikan ya kelak, yaitu apabila Kristus itu menyatakan dirinya. Jadi sudah melihat di sini ada apa ya? Ada kepastian daripada apa ya ini ya, pengharapan eskatologi seperti saudara membaca di dalam ayat-ayat ini, dan ini merupakan sesuatu yang penting ya kalau sudah membaca di dalam 3 ayat 3 ini, actually 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 ya. Ini memang kebangkitan ya, terus kemudian kenaikan ke sorga dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang objektif tapi merupakan realita yang belum kita alami. Tapi di sini yang dikatakan adalah kehidupan yang tersembunyi bersama dengan Kristus ya. Jadi sekali lagi statement futuristik ini ya, statement futuris ya yang akan datang, eskatologi ya di dalam surat Kolose seperti saudara tahu ini pakai bahasa vocabulary apa ini ya, spasial, penggambaran di atas, di bawah gitu ya. Ini kan penggambaran spasial gitu, seperti kita bahas juga di dalam ini surat Efesus ya, itu menggunakan bahasa spasial juga ya. Sebetulnya ini secara kronologis ya agak terbalik ya. Seperti kita katakan, kita kan mengikuti
ini berdasarkan urutan kanonisasi dari perjanjian baru yang ada pada kita. Tapi kalau secara kronologi itu surat Kolose ini sebetulnya mendahului surat Efesus ya. Surat Efesus itu later di dalam hal ini, sehingga Kolose ini konsepnya juga mempengaruhi dari surat Efesus. Tapi karena kita mengikuti urutan dari ini kanonisasi dalam perjanjian baru kita, ya kita bahas Efesus terlebih dahulu. Jadi kita agak ini ya, kebalik gitu ya urutannya. Gak apa-apa juga sih, seperti kayak saudara main puzzle kan, memang gak harus urut ya. Pokoknya nanti terakhir sudah dapat big picture gitu daripada ini kitab-kitab perjanjian baru. Jadi sekali lagi waktu sudah membaca di sini sangat ada kemiripan antara Kolose dan Efesus ya, itu menggunakan spasial konsep gitu untuk menjelaskan tentang realita rohani itu. Dan ya ini kalau saudara membaca ada kaitannya dengan pengharapan eskatologis ya. Jadi kaitan antara eskatologis dengan spatial thought itu ya, spatial thought, spatial space ya maksudnya ya, gambaran penggunaan istilah pakai gambaran ruang gitu maksud saya. Lalu apalagi yang kita bisa pelajari di sini? Ini ya penekanan terhadap yang sudah ya, karena ini ada kaitannya tadi ya dengan eskatologi. Kita baca misalnya di dalam 1 ya, pasal 1 ayat 20, 1 ayat 20, ayat 22 ya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kita baca 21 deh sekalian ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara perhatikan di sini ya, ini ayat 20, 21, 22, ini kan didominasi dengan tenses yang sudah gitu ya, ini sudah diperdamaikan, sekarang diperdamaikan. Lalu kemudian 2 ayat 11 ya, 2 ayat 11 yang tadi kita juga sudah baca, dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi telah diperdamaikan ya, telah disunat ya, ini pakai tensesnya itu telah gitu ya, sudah. Tetapi seperti saudara membaca di sini ya, ini ada kaitan dengan eskatologi tadi ya, bicara sudah, telah gitu, ini kan presentis eskatologi, dan itu bukan tanpa iman saya, ini bukan tanpa iman, bukan tanpa kepercayaan ya. Iman by the way itu kan ini ya, itu sentral anyway di dalam teologi Paulus kalau saudara membaca di dalam surat-surat yang lain. Karena kita percaya bahwa orang percaya ya bahwa atau di dalam konteks historical ini adalah jemaat Kolose ini sudah berbagian di dalam kemenangan Kristus ya, maka dengan demikian kuasa-kuasa atau elementary principles itu ya, of the world atau elemental spirits itu ya, nggak perlu lagi, kita nggak perlu diperhamba oleh itu lagi, atau mereka tidak bisa memperhamba kita gitu kan. Nah ini kita baca di dalam Kolose 2:15 ya, yang tadi kita sudah baca ya, motif kemenangan sekali lagi 2 ayat 15. Lalu terus kemudian ayat 18 yang tadi kita juga sudah baca ya. Lalu terus kemudian ayat yang ke-20, maksudnya saya di pasal 2 ya. Itu di situ muncul istilah itu ya. Kita telah mati bersama-sama dengan Kristus ya, dan bebas dari roh-roh dunia. Bebas dari roh-roh dunia. Jadi sudah melihat di sini dikontraskan ya,
Kristus yang telah menang dan kita berbagian di dalam kemenangan Kristus, kita dibebaskan daripada roh-roh dunia. Nah, sekali lagi saya, apa itu roh-roh dunia itu ya? Sudah membaca itu. Ya ini misalnya di ayat 23 ya, peraturan-peraturan itu ya, seperti nampaknya penuh hikmat, ibadah buatan sendiri ya, merendahkan diri, menyiksa diri dan ya itu peraturan-peraturan itu ya. Itulah saya yang kita itu tidak kebal ya, bisa memperhambakan diri di bawah roh-roh itu, tapi itu sebenarnya bertentangan dengan Kristus di dalam hal ini ya. Bertentangan dengan narasi bahwa Kristus itu sudah menang. Nah, kalau kita berbagian di dalam kemenangan Kristus, maka kita tidak menghambakan diri kepada roh-roh dunia itu tadi. Ya, dengan berbagai macam bentuknya, seperti yang didaftarkan di dalam pasal yang kedua ini. Lalu kemudian kita membaca ini ya, ada motif apa ini, motif wisdom juga di dalam surat Kolose. Motif wisdom, kita membaca pasal 1 ya, 1 ayat yang ke 28 ya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Lalu kemudian pasal 2 ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan, harta hikmat dan pengetahuan. Lalu kemudian kita membaca 3 ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, ini di dalam Kristuslah ya itu terletak, terdapat segala hikmat atau bijaksana yang sejati, dan ini dikontraskan saya dengan hikmat palsu ya. Hikmat palsu ya, filsafat palsu ya, hikmat kosong, filsafat kosong. Nah, ini kelihatannya seperti hikmat ya, tapi ini bukan hikmat yang sejati. Ini adalah hikmat ciptaan manusia. Jadi kalau saudara membaca di dalam peraturan-peraturan itu kan ya pasti bukan tanpa hikmat ya. Kerumitan seperti itu kan perlu certain hikmat ya, perlu pengorganisasian yang tinggi, perlu apa ya, policy strategi yang tinggi dan sebagainya. Tapi sekali lagi ya, itu bukan hikmat yang asli gitu. Itu bukan hikmat yang ada di dalam Kristus, tapi hikmat ciptaan manusia. Jadi saudara melihat di sini ada benturan ya antara hikmat yang sejati yang di dalam Kristus dengan hikmat ciptaan manusia. Kita melihat 2 ayat yang ke 23 ya. Tadi kita sudah baca sih ayat ini, tapi mengingatkan sekali lagi, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat ya, itu loh tadi yang disusun semua tadi gitu ya, mau merendahkan diri, askese dan sebagainya, berkanjang kepada penglihatan-penglihatan, seperti kayak penuh hikmat ya. Seperti ini ada hikmat di sana gitu, seperti kayak ini, wah ini pengalaman tingkat tinggi, ini perlu hikmat tersendiri untuk bisa mengalami ini ya. Tapi Paulus cuma mengatakan itu nggak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, bisa membedakan kedua hal ini sendiri, itu adalah hikmat. Sekali lagi saya, bisa membedakan antara hikmat yang palsu ya dengan hikmat yang sejati yang di dalam Kristus. Ini sendiri adalah hikmat yang dari Tuhan. Orang yang nggak bisa membedakan ini, mereka pikir ya, ini sudah bicara tentang malaikat-malaikat, nggak semua orang loh bisa perjumpaan dengan malaikat seperti ini. Kok kamu menghakimi? Nah, semua orang loh dapat penglihatan seperti ini ya. Penglihatan ini sesuatu pengalaman supranatural. Ini bukan penolakan terhadap yang supranatural. Kita percaya kepada yang supranatural. Nggak bisa membedakan itu, saya. Pokoknya penglihatan supranatural pasti otomatis dari Tuhan, begitu misalnya ya, dalam hal ini. Paulus akan mengatakan, ini berarti nggak ada hikmat untuk membedakan itu. Penglihatan yang membawa orang untuk tidak melihat keutamaan Kristus, itu cuma untuk memuaskan hidup duniawi. Menurut surat Kolose. Sekali lagi ya saya, perlu hikmat sorgawi, ya, hikmat yang dari Tuhan, untuk bisa membedakan hal-hal yang, ini agamawi loh saya, ini bukan sekuler, ini hal-hal yang highly religious, supranatural ya, malaikat, ya, penglihatan dan sebagainya. Bukan hostile terhadap religion, tapi kalau ada hikmat yang di dalam Kristus, ya, orang bisa membedakan.
Kata ini kuncinya cuma satu, saya. Ini membawa kita kepada keutamaan Kristus atau tidak. Sekali lagi ya, membawa kita untuk semakin melihat keutamaan Kristus atau tidak. Kalau tidak, kalau tidak, itu berarti semuanya adalah perkara duniawi gitu. Itu semuanya adalah hal-hal yang dari dunia ini. Itu cuma ciptaan manusia karena nggak membawa saudara dan saya untuk semakin melihat dan mencari Kristus yang ada di atas. Sederhana sekali sebetulnya gitu. The key itu adalah right Christology di dalam hal ini ya. Itu yang diperjuangkan oleh Paulus di dalam surat Kolose. Jadi saya waktu kita mempelajari ini ya, mempelajari apa itu profil theological profile dari surat Kolose ya. Ini sangat banyak ditekankan tentang apa ya, keutamaan Kristus kalau sudah membaca di situ ya. Christ yang preeminent ya. Kristus yang utama, lebih utama daripada segala sesuatu. Dia ada the image of the invisible God ya. Penekanannya di sini ini ada terjadi satu peperangan gitu ya dengan ya filsafat again untuk kesekian kalinya ya, bukan filsafat sekuler gitu ya, tapi ini filsafat yang highly religious. Tapi sebetulnya yang mau menggeser jemaat Kolose ini untuk melihat keutamaan Kristus. Jadi ini mau menarik mereka ya untuk distracted daripada pandangan mereka akan Kristus. Harap supaya kita mendapat belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya ya. Bukan saja tidak tertipu terhadap hal-hal yang apa ya, sekuler atau hostile terhadap religion gitu ya. Tapi hal-hal yang kelihatannya religius ya, kelihatannya sangat agamawi gitu, moral tinggi ya. Seperti mengajarkan kerendahan hati, merendahkan diri dan sebagainya. Tapi kita bisa nggak membedakan apakah ini compatible ya dengan Kristus atau ini sebetulnya cuma human invention. Ini sebetulnya cuma pengajaran bijaksana manusia yang tinggi sekali ya. Terus kita bisa menjadi sombong kalau kita bisa mendapatkan bijaksana itu. Tapi sekali lagi ya, nggak membuat kita itu lebih bergantung kepada Kristus. Nggak membuat kita itu lebih bersekutu dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan menolong kita, dan bukan cuma kita secara pribadi, kita secara individu, tapi kita juga sebagai komunitas orang-orang yang percaya, yang berada di dalam gereja lokal tertentu ya. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.